Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya dan sahabat saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menjelaskan filsafat esensialisme. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengempu kami, yaitu Dr. Siluh Nyoman Seriadi. Baik, di sini kami memperkenalkan kelompok kami. Saya Nikomang Tregestini dengan nomor 20111710009. Baik, sebelum saya memaparkan filsafat esensialisme lebih dalam, ada beberapa hal yang mungkin harus kalian ketahui dari pengertian, ciri-ciri, prinsip, tokoh filsafat esensialisme itu sendiri, kekurangan, kelebihan, tujuan dari filsafat esensialisme itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian filsafat esensialisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari filsafat esensialisme itu sendiri. Filsafat esensialisme ini berasal dari bahasa Latin, yaitu esensial, yang memiliki arti hakikat dan juga kodrat. Esensialisme ini adalah aliran filsafat yang berdiri di atas dua aliran, yaitu idealisme dan realisme. Aliran ini adalah aliran yang menerapkan warisan budaya yang baik dan luhur. Esensialisme ini adalah suatu filsafat pendidikan konservatif yang pada mulanya dirumuskan sebagai suatu kritik pada tren-tren progresif di sekolah-sekolah. Mereka berpendapat bahwa pergerakan progresif telah merusak standar-standar intelektual dan juga moral di antara kaum muda. Tetapi, pandangan filsafat pendidikan esensialisme ini dapat dilihat dari aliran filsafat yang menginginkan manusia kembali kepada kebudayaan lama itu sendiri. Ciri yang ketiga ada menjadikan sikap disiplin sebagai tujuan dari aliran ini. Ciri yang keempat yaitu menyajikan teori pendidikan yang kuat dan kokoh. Selanjutnya yaitu ada prinsip aliran filsafat esensialisme. Prinsip-prinsip filsafat esensialisme adalah sekolah adalah tempat mengajarkan pengetahuan dasar. Yang kedua, ada belajar adalah usaha keras dan menuntut kedisiplinan. Yang ketiga, ada guru adalah peran penting sebagai otoritas dalam ruang kelas dan juga pembelajaran. Dalam esensialisme, guru dipandang sebagai orang yang mengetahui segala yang diinginkan oleh siswa. Yang keempat, ada tujuan akhir dari pendidikan ialah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya, ada tokoh filsafat esensialisme. Yang pertama ada Desiderius Erasmus, mengatakan bahwa merupakan seorang humanis Belanda yang hidup pada akhir abad ke-15, yang merupakan tokoh pertama yang menolak pandangan hidup yang berpijak pada dunia lain. Yang kedua ada Johann Amos Comenius, adalah seorang yang memiliki pandangan secara realis dan dogmatis yang berpendapat bahwa pendidikan memiliki peranan membentuk anak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena pada hakikatnya dunia adalah dinamis dan bertujuan. Tokoh selanjutnya yaitu Johann Hendrik Patergius. Sifat-sifat alam tercermin pada manusia, sehingga pada diri manusia terdapat kemampuan-kemampuan wajarnya. Selain itu, ia mempunyai keyakinan bahwa manusia mempunyai transendental langsung dengan Tuhan. Yang keempat ada Johann Friedrich Herbert, mendapatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebajikan
dari mutlak dalam arti penyesuaian dengan hukum-hukum kesusilaan, dan inilah yang disebut sebagai proses pencapaian tujuan pendidikan oleh Herbart sebagai pengajar pendidikan. Saya Ida Ayu Putu Puspawalandari dengan nomor induk mahasiswa 2011171065, dan di sini saya akan memaparkan materi dan melanjutkan materi dari Mang Tri, yaitu mengenai implikasi aliran pendidikan filsafat esensialisme sendiri. Yang pertama, bagian dari implikasi filsafat esensialisme yang pertama adalah ontologi, kemudian yang kedua adalah epistemologi, yang ketiga adalah pandangan mengenai pendidikan, dan yang terakhir adalah pandangan mengenai belajar. Implikasi esensialisme dengan sudut pandang ontologi adalah suatu konsep bahwa dunia ini dikuasai oleh tatanan yang celaya mengatur dunia beserta isinya. Secara ontologinya dapat disebutkan bahwa realisme objektif yang berpendapat bahwa kenyataan pada intinya bersifat rohaniah. Implikasi esensialisme dalam sudut pandang epistemologi pada tingkat tertinggi merupakan teori penyesuaian pengetahuan yang meyakini bahwa kebenaran tampil atau mewakili atau sesuai dengan fakta objektif. Implikasi esensialisme dalam segi pandangan pendidikan. Esensialisme sendiri muncul karena adanya pandangan kaum progresif yang mengenai pendidikan yang fleksibel. Pada tahun 1930, muncullah organisasi-organisasi yang menurut tafsiran abad ke-20 mulai diketengahkan dalam pendidikan. Dan yang terakhir adalah implikasi dengan sudut pandang belajar. Esensialisme didukung oleh pandangan idealisme yang berpendapat bahwa bila seseorang belajar dan pada tahap permulaan adalah memahami dirinya sendiri, kemudian terus bergerak keluar memahami dunia objektif. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai tujuan aliran filsafat esensialisme itu sendiri. Tujuan dari aliran filsafat esensialisme adalah menyampaikan warisan budaya serta sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun oleh dasar yang bertahan sepanjang waktu untuk diketahui oleh semua orang. Kemudian, oleh karena itu, sebagai pengetahuan yang diberikan harus mencakup mengenai sikap, nilai-nilai, serta keterampilan yang tepat untuk membentuk unsur-unsur pendidikan yang inti atau esensialisme. Kemudian, setiap aliran filsafat memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Dan di sini saya akan membahas mengenai kekurangan dari filsafat esensialisme. Kekurangan dari filsafat esensialisme ada 3. Yang pertama adalah sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-kebijakan sosial. Kemudian yang kedua adalah para pemikir esensialis pada umumnya tidak memiliki kesatuan garis karena mereka berpedoman pada filsafat yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah peran guru sangat dominan sebagai seorang yang menguasai lapangan, sehingga dampak negatif pada muridnya adalah menjadi tidak aktif di sekolah. Dan kemudian ada kelebihan dari filsafat esensialisme itu sendiri. Yang kelebihannya ada 2 macam. Yang pertama adalah esensialisme dapat membantu untuk mengembalikan subject matter ke dalam proses pendidikan. Kemudian yang kedua adalah esensialis berpendapat bahwa perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dan dalam kehidupan sosial, dan mereka yang melakukan evolusi terjadi karena sebagai hasil desakan masyarakat yang terus-menerus dialami dan terus-menerus diulangi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pendidikan filsafat esensialisme. Kesimpulannya adalah esensialisme merupakan paduan ide-ide dari filsafat realisme serta filsafat idealisme, dan praktek-praktek dari filsafat ini akan menjadi lebih kaya karena perpaduan dua filsafat tersebut. Esensialisme sendiri menekankan pentingnya warisan budaya serta pemberian pengetahuan serta keterampilan pada peserta didik agar menjadi seseorang yang berguna nantinya. Filsafat ini lebih berorientasi kepada masa lalu, sehingga proses pembelajaran menurut esensialisme adalah melatih daya potensial yang sudah ada. Baik, sekianlah video pembelajaran mengenai filsafat esensialisme. Dan pada dasarnya setiap filsafat memiliki kekurangan dan kelebihannya tersendiri, tergantung bagaimana cara kita menyikapi di masa seperti ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian dan menambah wawasan kalian mengenai aliran-aliran filsafat esensialisme. Sekian video dari kami dan mohon maaf apabila kami memiliki salah tutur kata. Dan sebelum saya tutup,
untuk video pembelajaran kali ini saya ingin memberikan suatu kutipan dari Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Saya dan Mang terdiri dari kelompok 10 mengenai filsafat esensialisme, pamit undur diri dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.